Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan rahmat dan taufiknya sehingga kita sudah masuk pertemuan keberapa ini? 17, Pak. Ke-17. 11. Jadi kalau tidak salah, ini kayaknya pertemuan terakhir untuk bab 2 sebelum kita melangkah ke bab 3, anekdot. Jadi untuk bab 2, ulangan hariannya sama, ikut per school, tugas prakteknya dia tidak terlalu banyak. Silahkan lihat di kantong tugas. Nanti juga saya akan perlihatkan di sini. Oke. Sorry. Saya share materi dulu. Jadi materi kita hari ini itu tentang menganalisa kebahasaan, membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. Ya, bisa dilihat di layarnya masing-masing. Alhamdulillah ada Adrian. Selamat bergabung Adrian. Adrian, bisa dengar suara saya Adrian? Adrian. Bisa. Oke, terima kasih. Sulisdawati, bisa dengar suara saya? Oh, Sulisdawati, bisa dengar suara saya? Bisa ya? Oke. Nah, ini materi kita hari ini yaitu membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. Ya. Saya yang bacakan. Dalam teks eksposisi banyak digunakan istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Penggunaan istilah tersebut membantu penulis atau pembicara memperkuat gagasan yang disampaikan. Nah, ini materi yang paling gampang di bab 2. Cukup bermodalkan kamus bahasa Indonesia ini. Maka ya, cari arti atau maknanya, maka selesailah tugasnya. Misalnya, ini ada kata polusi. Kalau dibuka di kamus artinya pencemaran. Kalau habitat, ya maknanya ada 3. Tempat tinggal bagi seseorang atau kelompok masyarakat. Kalau di biologi habitat, yaitu tempat tinggal organisme tertentu bagi tumbuhan dan hewan. Kalau di geografi, tempat kediaman atau kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia dengan kondisi tertentu pada permukaan bumi. Nah, istilah-istilah apa saja yang ada di dalam pembangunan dan bencana lingkungan? Kan ada 2 wacana, pembangunan dan bencana lingkungan dan upaya melestarikan lingkungan hidup. Kita lihat ya. Kita langsung saja lihat. Nah, tadi polusi ada, habitat. Kemudian perubahan iklim. Ya, ini tinggal buka kamus, bisa diselesaikan. Ya. Kamus itu bisa kamu download di Play Store, Kamus Bahasa Indonesia. Drainase, saluran air. Kalau misalnya depan rumah kita ada saluran air, belumpi di pondasi, nah namanya saluran air biasa. Tapi kalau sudah di pondasi, di semen, itu biasa disebut dengan drainase. Ini kita langsung saja. Ini kalau di wacana yang kedua. Ini upaya melestarikan lingkungan hidup. Ada tadi rekonsiliasi, perbuatan atau tindakan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula. Misalnya ada orang baku bombe, ya, supaya baku omongi perlu namanya direkonsiliasi. Oke.
efek, akibat atau pengaruh. Atau kita lanjut saja karena ini bermodalkan kamus terselesaikan. Nah, sekarang ada makna lain yaitu kata sifat. Ini pelajaran yang lalu. Adjektiva. Adjektiva atau disebut kata sifat. Misalnya ya, kata sifat baik, pintar, bodoh, apalagi melamun, bukan melamun itu kata kerja. Cantik, jelek. Ini di buku ada contohnya. Nah ini. Adjektiva atau kata sifat ya. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang khusus menerangkan kata benda. Ia cantik sekali. Siapa benda? Ia. Ya. Pak Zainal pemarah. Kata sifatnya marah. Marah. Bendanya ya Pak Zainalnya. Ciri-ciri adjektiva atau kata sifat dapat diberi kata keterangan seperti agak, sangat, paling, atau sekali. Misalnya agak manis, sangat baik, paling nakal. Kata sifat itu nakal ya. Atau sekali cantik atau cantik sekali, paling pintar, sangat rajin. Nah, ini contohnya. Kata sifat ya bisa diulang. Misalnya se ditambah kata sifat ditambahnya secantik-cantiknya, sepintar-pintarnya, senakal-nakalnya Adrian. Ya, senakal-nakalnya Adrian, tapi dia tetap rajin masuk belajar di Zoom. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini ada contohnya. Adjektiva, kata sifat serius. Sungguh-sungguh buka kamus. Besar, buka kamus lebih dari ukuran sedang. Punah, ya, habis semua. Tak tersisa, benar-benar binasa. Langka, jarang ditemukan. Ya, biasa muncul di kelasnya manusia langka. Artinya jarang ditemukan di kelas. Manusia langka di kelas. Lebih baik jadi manusia langka di kantin daripada menjadi manusia langka di dalam kelas. Utama yang paling penting. Lanjut. Selain menggunakan kata sifat dalam teks eksposisi, sepertinya juga dalam teks lainnya juga dapat kita temukan perubahan jenis kata karena afiksasi. Ini juga sudah saya ajarkan di bab 1. Apa itu afiksasi? Ya, penginduhan. Ada awalan, ada akhiran, ada awalan dan akhiran. Ada yang mendapat awalan, ada yang mendapat akhiran saja. Ada juga dapat awalan dan akhiran. Nah, awalan disebut prefiks, ya. Awalan, sisipan, infiks, akhiran, sufiks. Nah, kompleks itu gabungan antara awalan dan akhiran. Contoh, masyarakat kata dasarnya. Dapat awalan keakhiratan, kemasyarakatan, damai, perdamaian, mempelajar, mempelajari, pelajar kata benda, mempelajari kata kerja. Damai kata sifat, perdamaian perdamaian kata kerja, masyarakat kata benda, kemasyarakatan masih kata benda.
Supaya ada feedback, ada yang bisa bacakan ini sampai di sini? Indri mungkin, silakan. Yang mana, Pak? Yang ini. Keras-keras ah. Ya, Pak. Silakan. Imbuhan ke-an pada kata kemasyarakatan merupakan konflik karena dibentuk dari kata dasar masyarakat yang mendapat imbuhan ke-an. Dalam kenyataan berbahasa Indonesia, tidak ditemukan kata kemasyarakat atau masyarakatan. Ya. Begitu juga dengan imbuhan per-an dan mei pada kata perdamaian dan mempelajari. Stop. Nah, imbuhan ini ya, tidak ada kata masyarakatan, tidak ada kemasyarakat, ya adanya kemasyarakatan. Begitu juga dengan imbuhan per, misalnya ini, pelajar, mempelajari, tidak ada mempelajari. Ini namanya impix ya, mempelajari. Kompix ini. Awalan kalau kita tambah saja ini mempelajari. Nah, ini kompiksnya yang melekat. Contoh, memungut. Awalan kata dasar pungut. Harusnya mepungut. Tapi karena dapat infix, makanya memungut. Baca, membaca. Awalan kata dasar baca akhiranan. Pembacaan, tidak ada pembacaan. Oke, Sulisdawati, baca ini. Sulisdawati. Hilang semua nih. Saya cek ya. Oke, silakan. Imbuhan mei pada kata memunguti bukan merupakan konflik, Ya. tetapi afiks gabung, sebab dalam kenyataan berbahasa Indonesia ada kata memungut. Jadi kata memunguti dibentuk dari kata dasar memungut diberi akhiran i, awalan me dan i, tidak melekat bersama-sama pada kata dasar pungut. Begitu juga dengan imbuhan mekan pada kata membacakan dan pean pada kata pembacaan. Ya, merupakan kompiks, ya, tetapi apiks gabung. Ini. Oke, kita lanjut. Nah, untuk mempelajari apiksasi, sebaiknya saya menjelaskan ciri-ciri, ya. Sebenarnya ini pelajaran SMP ya. Nah, apiksasi itu pengimbuhan. Sudah saya ajarkan. Nomina itu kata benda. Ciri-ciri kata benda bisa disangkal dengan kata bukan. Ya. Bukan laptop. Ya. Bukan HP. Ya. Apa kata bendanya? HP, laptop. Nah, bisa disangkal dengan kata bukan. Bisa membentuk konstruksi kata benda ditambah yang ditambah kata sifat. Kata benda ditambah yang ditambah kata sifat. Contoh, meja yang kuat. HP yang apa? HP yang mahal. Ya, mahalnya ya itu kata sifat. Pengadilan yang jujur. Buku yang tipis. Selanjutnya verba, ini juga sudah saya jelaskan, atau kata kerja. Bahkan kelompok katanya juga sudah, frasenya sudah. Bisa juga disangkal dengan kata tidak. Tidak tidur, tidak membaca, tidak belajar, tidak mengajar, tidak tertawa, tidak kerja. Bisa membentuk
kata kerja ditambah dengan kata sifat. Tidur dengan nyenyak, belajar dengan rajin, makan dengan lahap. Kalau di buku membaca dengan teliti, bertapa dengan tekun, ya. Minum dengan lahap, makan dengan lahap. Nah, ini ada contohnya. Ini kata turunan. Kita mulai dari belakang saja supaya gampang kamu lihat. Jenisnya kata sifat, tipis, dapat imbuhan pe-an. Nah, setelah mendapat imbuhan awalan pe, sisipan n, ini akhiran an, penipisan berubah menjadi nomina. Adjektif, kata dasarnya ini punah, kata sifat menjadi kepunahan nomina. Ini juga sudah saya ajarkan di bab 1. Misalnya kata bendanya, kata kerja, sedot. Setelah mendapat mendapat akhiran an, sedotan berubah menjadi kata benda. Makan, kata kerja. Dapat akhiran an, makanan, berubah jadi kata benda. Sama dengan ini. Nah, ini kalau yang tadi nomina, adjektiva, verba, ini malah dibuatkan lagi kelompok kata, misalnya serius dan besar. Apa kelompok katanya? Belajar yang serius, mendapatkan keuntungan yang besar. Jauh, kata sifat. Adjektivanya sangat jelas, frasa kelompok katanya. Bisa juga dibuatkan kalimat, ayahku jauh di luar kota. Nah, ini tinggal dibuatkan kalimat sehingga membentuk frase atau kelompok kata sifat. Nah, ini yang terakhir. Di sini kamu cukup mengetahui, ini materinya sudah ada di classroom, apa itu kalimat transitif dan apa itu kalimat intransitif. Cukup 2 saja, ya. Transitif harus mempunyai objek, wajib itu kalimat transitif. Ya. Ada dui, ada semi. Intinya mempunyai objek, berarti itulah kalimat transitif. Sedangkan intransitif, atau saya jelaskan dulu, ia membaca buku pelajaran, subjeknya ia, predikatnya membaca, objeknya buku pelajaran. Ya. Belajar dengan handphone. Ya. Sulisdawati belajar dengan handphone. Sulisdawati subjeknya, predikatnya belajar, objeknya handphone. Sulisdawati belajar dengan handphone baru. Ya, handphone baru berarti dia ada pelengkapnya baru. Berarti dia dui. Tapi intinya kalau sudah mempunyai objek berarti dia transitif. Ini sering naik di ulangan. Tapi yang naik itu cuma transitif dengan intransitif. Intransitif tidak menggunakan objek. Adik tidur siang. Sulisdawati belajar bahasa Indonesia. Objeknya bahasa Indonesia. Sulisdawati belajar. Ya. Polisi bersenjatakan pistol. Lengkap. Ya. Apalagi menulis dengan cepat. Belajar dengan tenang. Ya, itu intransitif, tidak ada objeknya. Kalau transitif harus menggunakan objek.
Nah, kalimat pasif. Ini juga pelajaran SMP. Ada 2 jenis predikat kalimat pasif. Kata kerja berhimbuhan ter, ke an, atau di. Dan pasif yang kedua, persona, yaitu gabungan kata ganti dan kata kerja. Buku ini aku pinjam, subjeknya apa? Buku ini predikat aku pinjam, ya, predikat aku pinjam, P-nya pasif persona. Maksudnya pasif persona itu sendiri, ya. Kemudian kalimat nominal berpredikat selain kata kerja berarti dapat berwujud kata benda, frasa verba, bukan Facebook ini ya, kata benda atau frasa verba, kata sifat atau frasa sifat, ya. Kata bilangan, frasa bilangan, atau frasa preposisi. Kalau bilangan misalnya, kelinciku melahirkan 5 ekor. Ya. Adikku cantik sekali. Ini ibunya seorang guru. Ya, frasa benda. Adikku cantik sekali. Frasa kata sifat. Kambingku 5 predikat sama dengan frasa bilangan. Belajar bertiga. Frasa bilangan. Ini contoh kalimat transitif dari buku. Nah, kemudian yang terakhir ini menyajikan gagasan dalam teks eksposisi. Inilah yang menjadi tugas tak sekarang. Ya, nanti saya updatekan. Ya, ini tugas tak sekarang, menyajikan gagasan dalam teks eksposisi. Ya, tentunya apa? Ya, harus ada tesis, harus ada argumen 1, 2, 3, dan harus ada rekomendasi. Ada tesis atau gagasan utamanya, pendapat yang akan disampaikan. Ini sudah dijelaskan di pertemuan ke-16 kalau tidak salah. Nah, ini menyusun ulang gagasan teks eksposisi. Nah, untuk membuat tugas terakhirnya, bisa pilih topik ini. Tapi kalau tidak suka, boleh membuat topik yang lain. Jadi, kita tadi ini menyusun ulang tugasnya. Ini. Nah, selesai nih. Bab 2. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, silahkan nyalakan kameranya. Untuk saya absen. Biasanya tuh Putri lama menyalakan kameranya. Oh, Putri. Oh, ada Mitawarian. Hartawan. Rio. Nyalakan dulu kamera anak sebentar saja. Oke, saya absen ya. 1, 2, 3. Oke, sudah saya absen. Untuk tugasnya, oke. Untuk tugasnya, untuk bab 2, nggak terlalu banyak. Itu kalian sudah bisa save di kelas, di kanton tugas. Ini. Buatlah wacana teks eksposisi, kemudian tulis di buku latihan yang berada dalam map plastik, ya. Jangan lupa beri judul teks eksposisinya. Ya. Jadi setelah dibuat, kasih judul, atau bisa judul dulu, baru buat teks eksposisi. Silakan sampaikan ide atau pendapat yang akan kamu paparkan ke orang lain. Ini. Carilah dan tuliskan tesis pada wacana yang telah dibuat. Carilah dan tuliskan minimal 2 argumentasi pada wacana yang telah dibuat.
cari dan tuliskan penegasan pendapat atau rekomendasi pada wacana yang telah dibuat. Ini saya share nanti di grup WhatsApp. Oke, ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Ada? Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan keberapa? 17. Ya, pertemuan 17, Pak. ke-17 saya nyatakan sudah selesai. Kita lanjut di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.